Muhammad Rasul mulia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifa haluka dimanapun adik-adikku berada. Mudah-mudahan adikku semuanya dalam keadaan sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah adik-adikku, hari ini ketemu lagi nih bareng Kak Fauzan tentunya dalam acara Teladan Anak Soleh, yaitu sebuah acara yang menceritakan kisah perjalanan para nabi dan rasul. Selama 1 kali 30 menit ke depan, Kak Fauzan akan menemani adik-adikku semuanya nih. Dan pada pertemuan kali ini nih adik-adik, Kak Fauzan telah ditemani oleh adik-adikku dari SDIku Al-Bahja Pusat Banin. Gimana kabarnya semuanya nih? Baik. Sehat alhamdulillah. Udah siap semuanya mendengarkan kisah? Pada pertemuan kali ini Kak Fauzan akan menceritakan tentang kisah perjalanan Isra wa Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adik-adikku, Allah subhanahu wa ta'ala sebelum itu berfirman di dalam Al-Quran, Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah 12 bulan. Yang mana Allah ciptakan waktu 12 bulan ini. Di hari Allah ciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Bulan-bulan apa saja itu? Yaitu bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Allah ciptakan 12 bulan ini nih adik-adik. Tetapi firman Allah, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini terdapat 4 bulan saja yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada bulan-bulan mulia lainnya. Bulan ini lebih utama daripada bulan-bulan utama lainnya. Semua waktu bagus adik-adikku. Semua waktu tidak ada yang buruk. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa bersumpah demi waktu. Di lain ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal fajri wal layalin ashri. Demi waktu subuh dan demi 10 malam di awal bulan Muharram. Kemudian Allah bersumpah dengan waktu wadduha wal laili idza saja, wadduha demi waktu duha, walaili idza saja dan demi waktu malam ketika dibentangkan. Maka semua waktu adalah baik nih adik-adik. Tidak ada dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang namanya waktu sial. Semua waktu baik, tetapi ada waktu yang lebih utama daripada itu semua, yaitu 4 bulan. Yang 1 pisah, yang 3 nyambung. Yang pisah yaitu adalah bulan Rajab, dan yang nyambung itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Mengapa bulan Rajab menjadi bulan yang istimewa? Karena di dalamnya adik-adik terdapat peristiwa luar biasa, yaitu peristiwa agung dan mulia, peristiwa Isra wa Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adik-adikku, dikatakan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Mekah dan telah Nabi berdakwah terang-terangan di kota Mekah seperti yang dikisahkan pada episode yang lalu. Kemudian Nabi di usia 51 tahun Nabi mengalami yang namanya Amul Huzn. Apa itu adik-adik Amul Huzn? Amul Huzn adalah tahun kesedihan, di mana Nabi di tahun ini sangat-sangat sedih karena Nabi ditinggalkan oleh 2 orang yang paling dicintai oleh Nabi, yaitu wafat yang pertama istri baginda Nabi Khadijah Al-Kubra. Nabi ditinggal oleh istrinya yang selalu membela dakwanya dengan hartanya dan dengan pertolongannya. 6 bulan kemudian wafat juga paman yang selalu membela Nabi,
paman yang mengurus dan mengasuh Nabi dari kecil, yaitu paman kandung Nabi Abu Thalib. Abu Thalib pun wafat 6 bulan setelah wafatnya Siti Khadijatul Kubra. Maka saat itu Nabi mengalami tahun kesedihan. Nabi sangat sedih saat itu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau kekasihnya sedih. Allah tidak ingin Rasulullah bersedih. Maka apa yang dilakukan kepada orang yang sedang bersedih? Maka saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak Nabi kita Muhammad untuk berjalan-jalan mengelilingi alam semesta. Atau yang kita sebut peristiwa ini dengan nama peristiwa Isra Mi'raj. Adik-adikku, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dikatakan maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan hambanya, yang telah memperjalankan Nabi kita Muhammad lailan pada waktu malam, di malam 27 Rajab. Malam itu Allah memperjalankan Nabi Muhammad minal masjidil haram, dari masjidil haram yang ada di Mekah, ilal masjidil aqsa, menuju masjidil aqsa yang ada di Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekitar Masjidil Aqsa tersebut. Sehingga dikatakan adik-adikku nanti bahwasanya di kawasan Masjidil Aqsa itu terdapat kawasan bernama Baitul Maqdis, yaitu tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adik-adikku, kisah pun dimulai. Di malam itu, malam 27 Rajab, saat itu Nabi sedang duduk-duduk di Hijr Ismail. Tahu adik-adik Hijr Ismail? Yaitu tembok kecil yang ada setengah lingkaran di samping Ka'bah. Pernah lihat nggak? Nah, Nabi sedang duduk tuh adik-adik di situ. Tiba saja datang 3 orang malaikat, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan dengan salah seorang lainnya. Maka saat itu tiba-tiba setelah malaikat Jibril salam kepada Nabi kita Muhammad, Nabi kita Muhammad dibaringkan badannya oleh malaikat Jibril. Nah, kira-kira apa ya yang dilakukan oleh malaikat Jibril terhadap Nabi Muhammad? Kalau mau tahu kelanjutannya, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Salam Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. AB Chicken merupakan usaha keumatan yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Hadir dengan nuansa dan pelayanan yang syar'i, sebagian keuntungan AB Chicken disalurkan untuk kepentingan dakwah. Keramahan, kenyamanan, dan kemudahan adalah bukti pelayanan terbaik untuk Anda. Nikmati sajian menu ayam yang lezat hanya di AB Chicken. AB Chicken, lezat ayamnya, berkah nikmatnya. Ya adik-adikku, masih dengan Kak Fauzan tentunya di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Salam Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Nah adik-adikku, setelah malaikat Jibril mendatangi Nabi kita Muhammad, tiba saja malaikat Jibril membaringkan tubuh Nabi Muhammad di Hijr Ismail. Saat itu malaikat Jibril membelah dada Nabi yang mulia. Dibelahlah dada Nabi. Tetapi saat itu tidak ada rasa sakit, tidak ada darah, bahkan tidak ada luka. Maka malaikat Mikail pun hilang sesaat dan muncul beberapa saat kemudian dengan membawa baskom emas yang berisikan air Zam-Zam. Maka hati Nabi Muhammad dicuci dengan air Zam-Zam adik-adikku sehingga bersih dan suci. Fayadkhiluhu bil ilmi wal hilmi wal yaqin. Kemudian hati Nabi Muhammad dimasuki oleh malaikat Jibril dengan ilmu, dengan keyakinan kepada Allah dan keimanan, wal hilmi, dan dengan kesabaran, kesabaran yang sangat sabar.
sehingga Nabi kita Muhammad pun siap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka diusap dada Nabi yang mulia sehingga tidak ada bekas daripada dada Nabi yang telah dibedah dan dibelah oleh malaikat Jibril. Kemudian saat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipersilakan oleh malaikat Jibril untuk menaiki satu hewan sorga yang kita kenal dalam sejarah disebut dengan nama Buraq. Maka Nabi naik ke atas Buraq dan saat itu Nabi mengendarai Buraq. Maka dikatakan oleh para ulama, Buraq adik-adikku adalah hewan berwarna putih. Tidak lebih tinggi daripada seekor kambing dan tidak lebih pendek daripada seekor kuda. Tingginya antara kuda dan kambing, segitu tingginya Buraq. Buraq memiliki 2 sayap, sehingga Buraq dapat terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Adik-adikku, Buraq juga adalah hewan para nabi dan para rasul. Bahkan nanti jika kita semua masuk surga, amin, dan kita akan melihat di kebun-kebun sorga banyak peternakan hewan Buraq. Maka Nabi naik ke atas Buraq dan ditemani sebelah kanan oleh malaikat Jibril dan di sebelah kiri oleh malaikat Mikail. Maka saat itu Nabi memulai perjalanan Isra, yaitu perjalanan di waktu malam menggunakan hewan Buraq. Ketika Nabi kita Muhammad SAW sedang terbang, tiba saja malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi kita Muhammad, "Ya Muhammad, inzil fasalli hahuna." Muhammad, turunlah engkau sebentar di tempat ini, fasalli hahuna, dan salatlah engkau 2 rakaat di tempat ini. Fafa'ala wa rakiba. Maka Nabi turun ke tempat itu. Nabi salat 2 rakaat. Kemudian Nabi naik lagi ke atas hewan Buraqnya. Ketika sedang terbang, malaikat Jibril bertanya, "Ya Muhammad, atadri wen salat?" Muhammad, tahukah engkau barusan engkau salat di mana? Qala la, aku tidak tahu Jibril. Qala sallaita bi Taibah wa ilaihal muhajirah. Muhammad, barusan engkau salat 2 rakaat di kota Thayyibah yang nanti engkau akan hijrah ke kota tersebut. Nabi barusan turun di kota Thayyibah. Apa itu kota Thayyibah? Yaitu kota Madinatul Munawwarah. Maka Nabi yang berangkat dari Mekah nyempetin turun di Madinah untuk sholat 2 rakaat. Ketika Nabi sedang terbang lagi, tiba saja malaikat Jibril mengatakan lagi, "Ya Muhammad, inzil fasalli hahuna." Muhammad, salatlah engkau 2 rakaat di tempat, turunlah dan salatlah 2 rakaat. Fafa'ala wa rakiba. Maka Nabi turun, Nabi salat 2 rakaat dan Nabi naik lagi ke atas Buraq. Ketika sudah di atas Buraq, malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, tahukah engkau barusan engkau salat di mana?" Aku tidak tahu Jibril. Barusan Muhammad engkau salat di Madian inda syajarati Musa. Barusan Muhammad engkau salat 2 rakaat di tempat penuh berkah, yaitu kota Madian, di dekat pohonnya Nabi Musa alaihis salam. Saat itu Nabi Musa pernah duduk di pohon itu, maka Nabi pun turun untuk salat 2 rakaat di tempat tersebut. Kemudian baru saja naik dan terbang, Nabi diperintahkan untuk turun kembali di tempat ketiga. Ternyata tempat ketiga itu adalah Bukit Tursina. Bukit Tursina, haitsu kallamallahu Musa taklima, yaitu bukit di mana Nabi Musa alaihissalam berbicara dan ngomong dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Musa dalam sejarah disebut sebagai Musa kalimullah, Nabi Musa yang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Tin disebutkan wattini wazaitun waturisinin, dan demi buah tin dan demi buah zaitun serta demi bukit Tursina. Maka Nabi turun di Bukit Tursina, yaitu tempat gunung di mana Nabi Musa ngobrol dengan Gusti Allah. Kemudian tiba saja Nabi diperintahkan surut turun lagi di tempat keempat, di mana itu Nabi turun di suatu tempat yang nama tempat itu kalau kata malaikat Jibril namanya adalah Bethlehem, haitsu wulida Isa bin Maryam.
engkau Muhammad barusan sholat di Bethlehem, yaitu tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihis salam, suatu desa kota yang sudah dekat masuk daerah Palestina. Adik-adikku, maka setelah itu Nabi mulai melanjutkan perjalanannya. Maka ketika Nabi sedang melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba dari arah belakang Nabi ada makhluk yang mengejar Nabi. Maka Nabi saat itu menoleh, tetapi malaikat Jibril mengatakan, Muhammad, jalan engkau lebih cepat lagi. Maka Nabi Muhammad ngebut dengan buruknya, ditemani malaikat Jibril dan malaikat Mikail saat itu. Tetapi Nabi tetap dikejar-kejar oleh makhluk ini. Ternyata makhluk ini dilihat oleh Nabi membawa obor yang di atasnya ada api. Seakan-akan orang tadi ingin membakar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya, ya Jibril, man hadza? Jibril, siapa ini orang yang mengejar-ngejarku? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, Muhammad, sesungguhnya engkau telah dikejar oleh jin Ifrit yang pernah menjadi muridnya Nabi Sulaiman alaihis salam. Tatkala itu Nabi Sulaiman ingin memindahkan singgasana Ratu Balkis. Nabi Sulaiman mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa memindahkannya? Maka saat itu ada orang soleh yang mengatakan, Sulaiman, aku bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum engkau berdiri dari tempat dudukku. Kira-kira bisa dipindahin gak ya singgasananya Ratu Bilqis? Kalau mau tahu, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga menjadi anak soleh. Salam Nabi Muhammad. Sallallahu. Ya adik-adikku, masih dengan Kak Fauzan tentunya di Teladan Anak Soleh. Aku bangga menjadi anak soleh. Salam Nabi Muhammad. Sallallahu. Maka saat itu adik-adikku, jin Ifrit tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman saat itu mengatakan dan meminta sebuah permohonan. Siapa di antara kalian yang bisa memindahkan singgasana dan kursi kerajaan Ratu Balkis seketika ke tempat ini? Maka seorang soleh mengatakan, wahai Raja Agung Sulaiman, aku bisa memindahkan singgasana Balkis sebelum engkau berdiri daripada tempat dudukmu. Sebelum Nabi Sulaiman berdiri, singgasananya dijanjikan sudah sampai di samping Nabi Sulaiman. Tetapi jin Ifrit menyela, tidak Raja Sulaiman, aku bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis sebelum engkau membuka matamu setelah engkau mengedipkan matamu. Maka saat itu Nabi Sulaiman mengedipkan matanya. Ketika dibuka mata Nabi Sulaiman, singgasana Ratu Balkis sudah ada di samping singgasana Nabi Sulaiman alaihis salam. Maka jin Ifrit yang melakukan itu masih hidup dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga saat itu ia dendam kepada Nabi Muhammad, dendam kepada Rasulullah, dan ingin membakar Nabi Muhammad dalam perjalanan Nabi dari Mekah menuju Palestina. Tetapi saat itu adik-adikku, malaikat Jibril mengajarkan Nabi dengan sebuah zikir yang ketika Nabi membacanya, maka hanguslah itu jin Ifrit dan terbakar hingga tidak ada sisa. Ya adik-adikku, baik, ada yang ingin bertanya semuanya? Baik, adik-adikku yang di depan silakan bertanya. Kak Fauzan, emang bener nggak sih Nabi Isa lahir pada tanggal 25 Desember? Nah, adik-adikku,
Nabi Isa alaihi salam tidak dilahirkan pada tanggal 25 Desember. Karena sesungguhnya keyakinan Nabi Isa lahir di tanggal 25 Desember bukanlah keyakinan daripada orang-orang Palestina. Tapi keyakinan ini dibawa oleh orang-orang Yunani, yang dibawa keyakinan ini oleh kerajaan Romawi dari orang-orang Yunani yang mereka orang Yunani menyembah dewa-dewi di negara mereka Yunani. Dan salah satu dewa yang mereka sembah nih adik-adik adalah dewa matahari yang lahir menurut kepercayaan Yunani pada tanggal 25 Desember. Jadi jelas Nabi Isa tidak lahir pada tanggal 25 Desember. Bahkan yang diidentikan bahwasanya Nabi Isa lahir di musim salju, musim dingin, ternyata Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran tidak dilahirkan pada musim dingin. Tetapi Nabi Isa alaihissalam saat itu dilahirkan pada musim kemarau, di mana ketika Siti Maryam diusir oleh warga kampungnya karena melihat Maryam ibunda Nabi Isa lahir tanpa seorang suami. Tetapi begitulah kehendak Allah Subhanahu wa taala sehingga Siti Maryam keluar dari kampung Palestina tersebut dan bersandar ke sebuah pohon. Di dalam Al-Qur'an diceritakan yang pohon tadi adalah pohon korma yang dalam keadaan kering. Artinya saat itu sedang musim kemarau. Ketika Nabi Isa lahir musim kemarau, bukanlah musim dingin dan musim salju, sehingga mereka mengatakan Nabi Isa lahir di dalam kandang kambing karena banyak jerami dan hangat di dalam tersebut. Nah, adik-adikku, bahkan kelahiran Nabi Isa tidak bisa kita identikan dengan pohon cemara. Ternyata Nabi Isa lahir identik dengan pohon korma yang banyak di sekitar kota Palestina saat itu. Hanya saja baru-baru ini diperbanyak pohon-pohon cemara yang ada di Palestina. Hakikatnya tidak ada pohon cemara di sana adik-adikku. Nah baik, ada adik-adik yang ingin bertanya lagi? Baik, yang di depan silakan bertanya. Kak Fauzan, Nabi Isa udah meninggal belum sih? Nah adik-adikku, ternyata Nabi Isa alaihissalam belum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya adik-adik, Nabi Isa alaihissalam termasuk 4 nabi yang hingga saat ini Allah kekal abadikan sehingga mereka belum wafat. Ada 4 nabi yang sampai saat ini masih hidup. 2 nabi hidup di atas langit dan 2 nabi hidup di atas bumi. Yang 2 hidup di atas langit yaitu Nabi Idris alaihi salam dengan kisahnya yang sangat panjang yang insya Allah Kak Fauzan ceritakan pada episode selanjutnya. Nabi Idris, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal rafa'ahullahu makanan aliyya." Akan tetapi aku angkat Nabi Idris alaihi salam ke tempat yang sangat tinggi. Begitupun Nabi yang kedua yang masih hidup dan Allah angkat di atas langit adalah Nabi Isa alaihi salam. Allah angkat Nabi Isa di usia 18 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Tidaklah mereka membunuh Nabi Isa, tidaklah mereka pendeta Yahudi Palestina menyalib Nabi Isa, walakin syubbiha lahum, tetapi yang dibunuh dan yang disalib adalah orang yang wajahnya diserupakan dengan wajah Nabi Isa alaihi salam. Maka orang tadi yang disalib di atas tiang salib, nabi palsu ini adalah yang dibunuh oleh pendeta-pendeta Yahudi Palestina. Nah, adik-adikku, dan 2 nabi hidup di bumi. Yang satu hidup di lautan dan yang satu hingga saat ini hidup di dalam hutan. Siapa yang hidup di lautan? Yaitu Nabi Khidir alaihis salam, di mana Nabi Khidir diceritakan pada zaman Nabi Musa, dan hingga saat ini Nabi Khidir masih hidup karena Nabi Khidir pernah meminum dari kolam abadi, dari sumber mata air yang apabila ada orang meminumnya maka dia tidak akan mati selama-lamanya. Nabi Khidir pun kekal abadi dan Nabi Khidir selalu menguji kita umat Nabi Muhammad dengan ujian-ujian keimanan beliau.
Kemudian Nabi yang masih hidup di hutan hingga saat ini adik-adikku adalah Nabi Ilyasa yang kisahnya sangat panjang. Maka inilah 4 Nabi yang abadi yang belum wafat hingga saat ini. Nah adik-adikku, tak terasa sudah 1 kali 30 menit Kak Fauzan menemani adik-adikku semuanya. Fa insyaallah kita akan ketemu lagi nih adik-adikku pada jam dan acara yang sama. Tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga menjadi anak soleh.